Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat sekalian di channel ini. Dan pada edisi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan tema pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Baik sahabat sekalian, pada edisi sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa tujuan dari pembangunan zona integritas adalah untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, kemudian berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sungguh ini satu tujuan yang sangat-sangat baik sekali. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita mewujudkan ini di dalam organisasi kita. Sebelum kita melakukan itu, ada hal yang sangat mendasar dan paling penting untuk kita samakan dulu, yaitu persepsi tentang mengapa kita perlu mewujudkan WBK dan WBBM di dalam organisasi kita. Nah, sahabat sekalian, ada 3 hal yang harus kita samakan dulu persepsinya kepada seluruh anggota organisasi. Yang pertama adalah WBK, WBBM merupakan kebutuhan seluruh anggota organisasi, dari mulai staf sampai pimpinan. Jadi WBK, WBBM bukan hanya kebutuhan pimpinan untuk mendapatkan nama baik atau untuk mendapatkan penghargaan, bukan juga kebutuhan staf, tetapi kebutuhan anggota organisasi secara keseluruhan. Saya dapat mencontohkan seperti ini. Saya yakin kita semua berkepentingan terhadap SK kepegawaian seperti SK kenaikan pangkat, SK penetapan angka kredit yang terbit tepat pada waktunya. Saya yakin kita semua menghendaki ketika kita menerima rapel gaji, ketika kita menerima honor, tidak ada potongan dari oknum-oknum tertentu di dalam organisasi kita. Saya yakin kita semua menghendaki bahwa cara kerja kita itu dari hari ke hari semakin efisien, tepat waktu, dan bermanfaat. Saya juga yakin ketika kita melaksanakan tugas, kita menghendaki ada pedoman, ada prosedur kerja yang jelas sehingga bisa menjadi panduan di dalam kita melaksanakan tugas. Nah, saya juga yakin apa yang sudah kita kerjakan, kalau itu prestasi, kita ingin juga diapresiasi oleh pimpinan kita dalam bentuk pemberian reward. Dan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka kita pasti berkeinginan agar orang tersebut diberikan sanksi atau punishment. Nah, semua itu merupakan bentuk-bentuk atau praktik-praktik yang dilakukan manakala kita dapat mewujudkan WBK dan WBBM di organisasi kita. Bukankah ini semua menjadi kebutuhan kita? Nah, oleh karena itu, yang harus tertanam di dalam benak seluruh anggota organisasi adalah bahwa WBK, WBBM itu adalah kebutuhan seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita persamakan dulu persepsinya sebelum kita membangun ZI, WBK, WBBM? Yang harus kita samakan adalah WBK, WBBM hanyalah salah satu tools atau alat
atau bisa juga disebut instrumen untuk menstimulasi atau membantu organisasi di dalam mewujudkan organisasi yang bebas korupsi, berkinerja tinggi, dan bisa memberikan layanan berkualitas. Jadi ini hanya merupakan tools. Ya. Sekali lagi, ini merupakan tools, bukan tujuan. Ya. Nah, tools ini bisa jadi satu saat tidak akan digunakan lagi, karena mungkin akan hadir tools yang lain atau akan dianggap sudah semuanya memahami tentang ZIWBK dan WBBM. Nah, sehingga meskipun Kemenpan tidak melakukan lagi penilaian terhadap program-program pembangunan ZIWBK dan WBBM di Indonesia, maka kita tetap harus bersemangat mewujudkan nilai-nilai semangat-semangat itu di dalam organisasi kita. Jadi itu, sekali lagi, WBK, WBBM dengan pemberian penghargaan oleh Kemenpan itu merupakan tools, bukan tujuan. Ada atau tidak penghargaan dari Kemenpan, kita tetap harus bersemangat mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam organisasi kita. Nah, yang terakhir, yang harus kita samakan dulu persepsinya kepada seluruh anggota organisasi adalah jangan berorientasi kepada penghargaan atau predikat. Jadi kita semua berusaha untuk mewujudkan satker kita menuju wilayah bebas dari korupsi, itu bukan karena penghargaan. Ya. Jadi apabila upaya yang kita lakukan mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, memang itu yang kita harapkan. Namun, kalau belum mendapatkan sertifikat tersebut, itu tidak masalah. Ya, karena yang terpenting bagi kita adalah bagaimana terwujudnya nilai-nilai semangat yang ada di dalam program ZIWBK WBBM. Jadi kalau kita diberikan pada pilihan-pilihan, ya umpamanya, apakah pilihan pertama, apakah kita memilih satker kita betul-betul bebas dari korupsi tapi tidak mendapatkan sertifikat? Yang kedua, apakah kita menghendaki satker kita tidak bebas dari korupsi tetapi kita mendapatkan sertifikat? Nah, tentu kalau ada pilihan ketiga adalah kita menghendaki satker kita betul-betul menjadi satker yang bebas dari korupsi, dan karenanya pemerintah memberikan penghargaan kepada kita dalam bentuk predikat ZIWBK atau WBBM. Nah, demikian sahabat sekalian, inilah 3 hal yang harus kita samakan dulu persepsinya kepada seluruh anggota organisasi agar upaya kita di dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi betul-betul upaya yang lahir dengan penuh kesadaran, karena kita ingin mewujudkan organisasi kita organisasi yang bebas dari korupsi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada komentar, saran, kritik, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.